saja banyak anomali lebaran yang muncul. Anomali lebaran apa yang paling dikhawatirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Kompang Sumber Rejeki. Hari ini live tanggal 2 Syawal ya, atau bertepatan sama dengan 1 April ya, 1 April 2025. Bagi umat muslim seluruh dunia ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga selama amal ibadah di bulan Ramadan kemarin, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, ditambahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa lama-lama, saya ini biasa ya kalau live ini tentang edukasi ataupun tentang pengalaman saya sebagai peternak rumahan. Ini walaupun masa-masanya lebaran ataupun liburan, mudah-mudahan saya tetap bisa memberikan ilmu dan pengalaman untuk khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua, terutama bagi yang mau sama-sama budidaya di bidang perikanan sistem bioflok ya. Nah, sebelum kita menuju ke kegiatan, saya ini nanti akan ada kegiatan bahwa saya mau membuat pakan alternatif ya. Notabene saya ini pakan alternatifnya sudah hampir habis ini. Pakan peletnya ini sudah hampir habis ya. Mungkin tinggal seminggu lagi ya, ini tinggal seminggu lagi, tapi saya pengen coba memperbanyak dengan bahan-bahan yang lain ya, supaya ikan juga tetap makan, tetap pertumbuhannya tetap berkembang. Nah, saya akan buatkan nanti dari tepung beras dan juga bekatul. Nah, ini sudah saya kukus dulu nih guys, sudah saya kukus. Nah, ini saya akan tiriskan dulu ya. Nah, ini saya akan tuliskan. Ini masih hangat guys, tadi saya kukus kurang lebih setengah jam ya. Jadi ini mirip-mirip dengan awuk ya guys. Tuh, ini masih panas ya. Nah, ini kalau masih panas ini nggak bisa dikasih, bukannya nggak bisa ya, nanti nggak akan efektif kalau saya kasih bakteri. Tuh, ayam-ayam pun suka nih guys ya.
kondisinya ya. Kegiatannya, oh ya, selamat liburan ya. Harga. Jadi nanti terima kasih Cucung sudah memberikan. Sekarang ada ya suaranya ya. Oke teman-teman, bagi yang ketinggalan, mungkin tadi suara saya nggak kedengaran. Jadi ini saya sedang membuat pakan alternatif ya. Pakan alternatif dari tepung beras dan juga bekatul ya. Terima kasih Cucung Sumiati sudah mengingatkan. Berkah barokah ya. Jadi saya sekarang sedang membuat pakan alternatif untuk ikan nila ya. Karena pakan dari pabrikan saya sudah habis ya. Kemarin mau beli itu keburu tutup tokonya. Nah, sekarang saya mau membuat pakan alternatif, dan ini terbuat dari bekatul dan juga ditambah tepung beras ya. Ini saya dicampurkan bekatul dan tepung beras ini, bobotnya sebanyak 5 kg. Kemudian saya kukus dulu. Tadi sudah saya kukus, ini bekas panci untuk mengukusnya ya. Nanti kita cuci ya pancinya, karena kalau tidak dicuci nanti ada yang marah ya di nyonya ibu negara. Sekarang kita sambil aduk-aduk dan sambil mendinginkan
karena nanti akan saya kasih probiotik ya, untuk nanti dapat lebih mematangkan, karena dan juga akan saya fermentasi ya, begitu. Mungkin waktu live sebelumnya saya sudah memperlihatkan saya sedang menepung ya, menepung beras ini, di live kan di tempat kediamannya orang tua saya. Jadi memang ini kalau bahan beras dan bekatul ini buat saya mah gratisan gitu ya. Jadi modalnya lumayan, tidak terlalu banyak ya. Ya mudah-mudahan dengan modalnya sedikit bisa meningkatkan nanti, walaupun modal sedikit tapi kualitas tetap terjamin ya. Jangan sampai karena modal kecil, tetap kita jaga kualitas dari pakannya ya. Maka dari itu ini saya kukus dulu ya. Nanti sambil sambil menunggu dingin, saya akan berkegiatan mengambil burayak ya, karena saya udah lihat tadi burayak-burayaknya ini ya sudah pada ada ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan pergi ke kolam ya, pergi ke kolam untuk mengambil burayak ini. Biarkan sambil menunggu ini dingin ya, sambil menunggu ini, sambil ini saya cuci juga ya. Ini saya cuci di air kolam ya guys. Ini kan udah matang juga, ini bisa kan. Jang Edot, terima kasih. Silakan teman-teman, bagi yang mau bertanya ya seputar peternakan ataupun perikanan ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau juga sama-sama mau budidaya ya. Membudidaya ikan dengan sistem bioflok. Nah guys, kita cek ininya ya. Ini sudah saya cuci, kita sambil cek-cek ininya ya guys, burayak-burayaknya ini. Teman-teman mungkin kelihatan atau enggak ya? Coba kalau misalnya kelihatan, mohon di komen, kalau enggak juga di komen ya. Nah ini nih ada burayaknya nih guys, nih kelihatan kan ya. Ini burayak akan saya ambil ini ya, akan saya pindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup lincah-lincah ini juga nih burayaknya ya. Jadi memang teman-teman, saya sengaja di dalam kolam ini ditaruh indukan ya, indukan ikan, sengaja untuk
memperbanyak ikan-ikannya ya. Nah, saya insya Allah habis lebaran proses mau budidaya lele. Kasih arahannya Bang. Oke siap, saya doakan mudah-mudahan terlaksana ya. Ini kan udah lebaran ya. Nah, tinggal kita memikirkan sistemnya ya, yang mau ini ininya apa, lele ya. Kemudian nanti sistemnya bagaimana ya, sistemnya ada sistem bioflok, ada juga sistem yang dibiarkan begitu saja ya, kolam konvensional, ada juga dengan sistem ras ya. Terus nanti media, mau pakai media terpal atau media ember, media beton, itu silahkan. Nah, nanti mungkin saya bisa kalau bertanya Bang Dede, Kang Dede, apa yang mau ditanyakan? Nanti mungkin saya akan coba memberikan arahan. Misalnya kalau mau bertanya tentang kolamnya habis berapa, ataupun yang disediakan untuk bioflok apa saja. Terus kalau untuk lele ini tebarnya berapa? Gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai terpal dengan seperti yang punya saya, ini pakai terpal. Nah, tinggal pilih disesuaikan dengan lahan ya. Lahan, kemudian lahan juga jangan sampai sempit, terlalu sempit juga nanti ya. Jangan hanya memikirkan, wah saya pengen gede kolamnya, tapi sirkulasi kolam dengan kolam tidak ada, sirkulasi untuk lalu lalang kita ya, untuk inspeksi, untuk ngontrol, itu juga dipikirkan ya. Nah ini guys, tuh ya, kita dapat segini nih, baru dapat segini, kita langsung pisahkan aja tuh ya, pisahkan ke kolam ini. Nanti kita mungkin gabungkan. Nah, ini saya pakai nilainya nila merah ya, yang beranaknya nila merah. Mungkin kalau nila hitam kurang begitu kelihatan di sini ya. Yuk sambil ngobrol aja ya. Lumayan banyak, berarti ini pengaruh juga ya. Saya kasih gedebog pisang, saya kasih daun-daunnya. Kemarin mungkin saya dapat sekitar 50 ekor larva ya. Tapi air ini bisa menyemburkan ininya juga ya, bisa menyemburkan. Buati Ade Yahya, terima kasih sudah like-like-nya ya. Jangan lupa di sawernya. THR-nya dikasihkan.
dibalik cenanya cek buati temanya buati ngasih THR ke saya cenah. Ai saya mah jadi artis teu bisanya saya jadi petaninya. Dah soalnya saya mah anak petani ya jadi petani oge. Cuman kalau saya anak petaninya petani di sawah ya, bapak saya ada di sawah bergelut di bidang perpadian perberasan sekarang mah ya, tapi nanti juga nyangkut paut ya di ketahanan pangan. Sebilirnya angin pagi ini membuatku larut dalam hanya tentang keindahan dunia fana ini bila kita bersama selamanya. Kasih semu yang pernah kau curahkan, ku bawa di perjalanan hidup ini. Tapi resah dan gelisah gas ada nggak ya? Yuk silakan yang mau bertanya-tanya seputar perkolaman, perikanan, budidaya ikan, sistem bioflok ya. Budidaya ikan dengan sistem bioflok. Jadi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan saya ini Kompang Sumber Rezeki, dimana Kompang Sumber Rezeki ini adalah akun tentang budidaya ikan dengan sistem bioflok ya. Jadi teman-teman bagi yang membutuhkan ilmu dan pengalaman dari Kompang Sumber Rezeki, silakan bertanya-tanya perihal budidaya ikan sistem bioflok. Teman-teman bagi yang belum tahu apa itu bioflok, Kompang itu apa? Oh ya, Kompang itu nama saya ya, nama saya sendiri Kompang itu. Jadi saya ini adalah namanya Kompang. Di mana ini Bang? Cueng Suhailir. Jadi ini saya beralamatkan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung.
Nah, kompang ini nama samaran saya atau nama panggilan ya. Nama panggilan saya biasa disebut kalau dulu di kampus memang namanya, memang bukan nama asli ya. Bukan nama asli sesuai KTP, tapi nama ini lag bang. Oh ngelag ya. Oh ngelag ya. Sinyalnya mungkin ya. Jadi memang nama saya ini, nama kompang ini adalah nama panggilan. Semasa saya lagi waktu itu kuliah di kampus ya. Nama samaran ketika saya menjalani pendidikan di kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup. Nah, biasa kalau kita menjalani di pendidikan dasar, kelompok ini suka punya nama panggilan sesuai dengan apa yang dialami waktu pendidikan dasar. Nah, yang saya alami ini adalah waktu pendidikan saya suka memasak ya, memasak, kemudian muka saya ini mirip orang Jepang katanya. Nah, barulah saya dikasih nama kompang. Jadi kompang ini berasal dari kompor, komeng empang. Komeng empang bukan, jadi kompor Jepang. Jadi dulunya saya suka memasak, jadi suka di nyalain kompor ya kalau memasak itu. Nah, dan muka saya mirip orang Jepang, makanya disebut kompang, kompor Jepang. Sampai saat ini orang-orang yang di kampung juga taunya kompang malahan ya. Tapi ada juga yang nyebutnya ke saya ini Husen apa gitu ya. Airnya diganti nggak bang? Airnya kalau selama airnya tidak kotor, bukan air, maksudnya airnya tidak bau ya. Kalau kotor ya memang karena kan ini kotor, karena kan terdiri banyak flok ya. Banyak flok, lumut, kemudian protozoa gitu ya, cacing-cacing dan lain sebagainya. Ini semuanya makhluk hidup ya, makhluk hidup. Makanya disebut bioflok gitu ya. Kalau diganti, kalau misalnya airnya sudah terasa terlalu banyak floknya, jadi bukan diganti ya, tapi dikuras sedikit kemudian ditambahkan airnya. Kalau diganti, jadi waktu panen pun saya kalau misalnya panen ya, jadi panen misalnya panen di kolam ini, nah saya makanya di sini airnya saya tidak selalu penuh ya, karena saya tidak punya tandon lain. Jadi kalau misalnya panen, saya airnya ditransfer sedikit, transfer ke yang kurang-kurang ya. Misalnya ke sini, kemudian ke sana, ke sana, ke sana ditransfer. Kalau misalkan panen yang ada di sini ya. Nanti kalau sudah habis ikannya, kemudian diisi lagi air yang dari tadi ditransfer segini ya. Nah ini tuh udah banyak ya tuh si burayaknya ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini kita gabungkan ya. Tuh ya, saya pisahkan ini burayaknya. Kalau misalkan nggak dipisahin, nanti takutnya si burayak yang ada di sini bisa dimakan sama ikan-ikan yang besar yang lain ya. Bisa induknya juga dimakan. Kalau ikan sudah melahirkan, induk dan jantannya biasanya suka puasa, nggak mau makan, karena dia fokus
melindungi anak-anaknya ya. Seperti itu biasanya. Nah, makanya supaya indukannya dia kembali aktif dan tidak banyak predator juga, nah, saya pisahkan ke kolam yang khusus untuk burayak. Nanti kalau burayak ini sudah banyak, burayak ini sudah besar, nanti saya pindahkan ke kolam khusus pembesaran ya. Seperti itu. Teman-teman, rupanya burayaknya sudah hampir habis ya ini. Sudah hampir habis. Jadi sekarang saya akan cek bagaimana kondisi. Itu kan muka saya mirip orang Jepang ya guys. Mirip orang Jepang. Nah, sekarang kita cek kondisi bagaimana ikan-ikan yang ada, ikan-ikan calon pakan ikan ini apakah sudah dingin atau belum ya. Nah, ini kalau misalkan sudah dingin, nah ini masih belum dingin ya guys. Kita aduk-aduk lagi. Nah, cara mendinginkan juga boleh kita kasih air ya. Jadi air dingin kita kasih pakai air kolam aja ya. Saya akan coba pakai air kolam. Ini kan sebanyak 5 kilo ya. Jadi akan saya kasih air kolamnya sebanyak dari 1 kilo ini sebanyak 500 ml ya. Jadi karena ini 5 kilo, jadi akan saya kasih sebanyak 2 liter setengah ya. Oke guys, saya akan ambilkan ini, kita sambil aduk-aduk ya. Teman-teman, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Sungkan-sungkan kalau bertanya ke saya, nggak bayar ya guys. Di sini saya tujuan live-nya itu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman semuanya membutuhkan ilmu dan pengalaman dari saya ya. Atau barangkali ada teman-teman yang mau berbagi ke saya juga nggak apa-apa ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Barangkali ada cara-cara ataupun kata-kata yang ataupun edukasi yang nggak pas di saya, mungkin teman-teman bisa kasih komentar kepada saya. Nah ini ya teman-teman, saya kasih air sebanyak 2,5 liter ya. Tapi jangan dulu dikasih probiotik, karena nanti probiotiknya, bakterinya akan lemah. Karena si bekato dan
tepung berasnya masih panas ya. Nah ini kan dimaksudkan untuk dikasih ini pun supaya panasnya itu cepat dingin ya, makanya dikasih air. Tambah dengan diaduk-aduk seperti ini mah koneksi tidak stabil. Oh ini koneksinya kurang stabil ya. Saya pakai wifi dan juga data padahal ya. Double. Tapi nggak tahu yang connect. Soalnya kan wifi-nya juga banyak dipakai. Ini ada keponakan-keponakan saya yang ada di ini ya.
Nah ini guys sudah cukup merata ya, dan ininya pun sudah cukup dingin ya. Sekarang kita tambahkan probiotiknya ya. Nah probiotik ini saya akan tambahkan dari 1 kilogram, akan saya kasih 10 mililiter probiotik ya. Berarti ini ada 5 kilogram, berarti saya akan kasih 50 mililiter. Saya pakai probiotiknya probiotik cair ya, untuk dari EM4 perikanan, khusus perikanan ya. Tapi EM4-nya harus yang original ya, jangan yang buatan kita sendiri, karena kalau yang original ini bisa dijamin keasliannya ya. Nah ini sebanyak 50 mililiter kita campurkan ke sini. Kemudian kita aduk-aduk lagi ya. Sebaiknya tadi itu kan kalau misalkan si bekatunya sudah dingin dan dan tepung berasnya sudah dingin, sebetulnya ini bisa dicampurkan ke dalam air biar cepat larut ya. Cuman karena tadi belum dingin, nah tadi saya maksudkan saya kasih air dulu supaya si bekatu dan tepung berasnya ini cepat dingin. Nah, tapi nggak apa-apa ya, sekarang pun bisa. Nah, kita aduk-aduk aja ini, mudah-mudahan sampai merata ya. Dan jangan mudah-mudahan lagi ya, harus sampai merata ya, karena nanti ini dimaksudkan untuk difermentasi ya, si berasnya dan juga bekatulnya ini difermentasi selama nanti kurang lebih 24 jam bisa diaplikasikan. Jadi ini bisa dikasihkan makanannya ke ikan itu besok ya. Sekarang jam 9, berarti besok ngasih makannya jam 9 juga. Nah, biasanya saya apa itu Pak? Ini pakan alternatif buat ikan ya. Terbuat dari bekatu dan tepung beras. Tadi saya kukus dulu tepung beras dan bekatunya selama 30 menit. Saya kukus, kemudian saya tiriskan dan didinginkan. Sudah dingin baru saya kasih probiotik ya.
sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan nanti ini sesudah ini kita sambil simpan di sini dulu. Bekatul apa? Ini bekatul beras ya. Bekatul beras. Saya akan kemudian setelah ini bekatul dan beras ini akan saya campurkan juga dengan pelet ya, ataupun pakan pabrikan, supaya ada aroma-aroma proteinnya ada, dan ikan-ikan pun bisa memakan bekatul sama tepung beras ini. Kalau tidak ada aroma-aroma manisnya ataupun aroma-aroma amisnya, bukan manis ya, kalau tidak ada aroma-aroma amisnya dan tidak ada proteinnya, nanti ikan akan kurang meresponnya, dan pertumbuhan ikan pun akan sedikit mengalami keterlambatan karena kurangnya tambahan protein. Sebetulnya di bekatul pun sudah ada proteinnya ya, cuman sedikit proteinnya di bekatul. Di beras pun ada proteinnya, cuman kan kebanyakan karbohidrat ya, kebanyakan protein. Lumayan kalau buat peternakan seperti makan mandiri Om. Ya, saya sih sebetulnya campur-campur ya. Kadang-kadang pakai pakan mandiri, kalau saya lagi mood bikin pakannya. Kalau enggak pun saya pakai bahan pabrikan, yakni bahan pelet. Tapi kalau pakan pabrikan untuk peternak seperti saya ya, peternak rumahan, keberatan ya untuk di sisi biayanya. Jadi mendingan saya berkorban tenaga dan waktu untuk membuat pakan alternatif tersendiri, dan juga ini untuk edukasi saya sendiri dan untuk mencari-cari bagaimana sih kalau misalnya saya membuat pakan sendiri, apakah lebih efektif atau enggak. Ini juga sambil bereksperimen. Komposisi apa aja Om? Nah, biasanya kalau saya pakai yang untuk komposisinya adalah karbohidrat, banyak karbohidrat. Nah, karbohidratnya saya terdiri dari tepung beras dan bekatul. Itu biasa saya karbohidrat dan bekatul itu sebanyak 60% ya, 60%. Nah, karena kan di dalam karbohidrat juga sudah ada lemak, ada protein. Nah, mungkin di dalam dari 60% itu karbohidratnya hanya 50% gitu ya, seperti itu. Kemudian biasanya saya pakai sayur-sayuran, tapi sekarang saya coba tidak pakai sayuran ya, karena lagi nggak mood bikin membawa sayurannya.
Karena saya lihat pun si ini apa namanya, kemarin saya pakai sayur-sayuran daun singkong ya, daun singkong ternyata kurang dimakan sama ikan waktu saya kasih daun singkongnya saja ya, seperti itu. Nah sekarang yang ini bekatul dicampur dengan pelet ya. Ya komposisinya tadi sebetulnya kalau yang bagus itu ya 30% karbohidrat atau 30 sampai 60 ya karbohidrat, kemudian 30% sayur-sayurannya, 10% pelet, seperti itu saya biasanya. Jadi maksudnya gini ya, 3 kilo kalau kita bikin 10 kilo ya, kita bikin 10 kilo yang keringan, 3 kilogram tepung beras, 3 kilogram bekatul, 3 kilogram sayur-sayuran, dan 1 kilogram pelet ya. Jadi dalam 10 kilogram saya hanya membutuhkan modal untuk pelet saja, dan juga ditambah paling juga probiotik dan modal gas ya. Karena ini si bekatul dan tepung berasnya itu dikukus dulu. Nah untuk tepung beras dan bekatul dan juga sayur-sayuran bagi saya mah itu gratisan, karena tepung beras dan bekatul dan sayur-sayuran itu sudah ada di pabrik beras, karena ayah saya punya pabrik beras. Jadi dan berasnya pun bukan beras yang dari beras utuh. Kalau beras utuh itu mahal ya, nanti untuk dijual itu mah ya. Tapi beras yang hasil dari sortiran ya. Jadi sortiran yang beras premium dan mediumnya itu untuk dijual ataupun nanti untuk dimakan sama kita. Nah, kan ada yang patah-patahnya itu ya. Jadi beras yang patah-patahnya yang sudah bercampur dengan bekatul juga, nah itu yang ditepung sama saya, seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab Kang ataupun Mas Keke. Nah sekarang saya akan membibis ini ya, jadi ini pun dibibis dulu, kemudian nanti kita gabung ke bekatul dan juga ini tepung beras. Jadi ini untuk proteinnya. Adang Herman, selamat pagi, selamat pagi juga ya Bang Adang Herman. Ini untuk proteinnya dan juga untuk aroma-aromanya ya. Protein sebetulnya bisa dari pelet, bisa dari tepung ikan, ataupun bisa dari jus ikan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya ikan yang mengalami kematian misalnya, bisa dikumpulin, kemudian dijemur, kemudian ditumbuk bisa ya, dijemur, ditumbuk, ataupun dimasak dulu juga bisa ya. Dijemur, ditumbuk, setelah ditumbuk ataupun setelah enggak ditumbuk pun misalnya disimpan dibikin jus di blender, dikasih air sedikit, kemudian fermentasi boleh, itu bisa jadi jus ikan ya, seperti itu. Saya juga belum mencoba ya, nanti kalau misalkan ada ikan-ikan yang mati, tapi saya nggak berharap banyak ikan yang mati ya. Jadi kalau misalnya ada ikan yang mati ya, saya akan coba dibuatkan jus ikan supaya untuk nanti untuk makanan ikan lagi. Nah biasanya saya kasih dalam 9 kg, dalam 10 kg ini komposisinya 3 kg bekatul, 3 kg tepung beras, 3 kg sayuran, 1 kg pelet ya. Nah sekarang saya akan kasih sekarang ini tadi saya sudah campur bekatul dan tepung beras itu 5 kg, dan saya akan kasih sekarang peletnya 1 kg. Jadi ini mah sekarang membuatnya tanpa sayuran ya,
tapi komposisinya seperti ini, 5 kg tepung beras dan bekatu dicampur, ditambah ini 1 kg. Saya akan coba seperti ini, apakah nanti apakah efektif atau enggak ya. Nanti kita lihat bagaimana reaksi ikan memakannya ya. Setelah reaksi ikan memakannya, bagaimana nanti perkembangan ikannya. Apakah setelah dikasih pakan alternatif ini ikannya tumbuh banyak yang besar ataupun enggak, ataupun banyak kematian atau enggak ya. Nanti dikasih apa namanya, nanti dicek ya mingguan. Untuk pertumbuhan ikan gimana Bang? Alhamdulillah pertumbuhan ikan sampai saat ini, walaupun kemarin banyak mengalami trouble ya, karena waktu itu kan diguyur hujan ya. Setelah diguyur hujan, saya kemarin bikin pakan alternatifnya ada kesalahan. Kesalahannya apa? Waktu nepung beras, si tepung berasnya itu nggak pakai yang lembut, tapi yang agak sedikit kasar, sehingga mungkin itu juga bisa menyebabkan bakteri tidak larut ke dalam pakan saya, dan juga ini ya, sehingga nanti si pakan alternatif buatan saya ini kurang bagus gitu ya. Saya juga kurang puas, tapi kemarin saya tetap kasihkan, ternyata mungkin bisa terjadi akibat dari itu ya. Nah, sekarang saya coba pakan alternatifnya itu si tepung beras dan bekatunya itu dikukus dulu ya. Jadi kakak hello, si tepung beras dan bekatunya itu saya kukus dulu. Nah, setelah kukus kan matang nih, mudah-mudahan nanti kalau misalkan matang, nanti ke pencernaan ikan pun nanti mudah-mudahan makin bagus ya. Tambah lagi kan sekarang pakai peletnya tambah banyak, dan juga nanti si peletnya ini juga akan saya kasih vitamin ikan ya. Oke, peletnya ini akan saya kasih terima kasih ya. Ini saya kasih 1 kg. Ini peletnya udah hampir habis. Kemarin mau beli di toko kurang. Tokonya udah tutup, makanya saya coba bikin pakan alternatif aja lah. Mudah-mudahan pakai pakan alternatif, kalau misalkan seminggu ini pakai pakan alternatif 5 kg ini efektif ya buat ikan. Minimalnya nggak ada yang mati aja ya, karena selama ini udah baik-baik lagi ya, ikannya sudah sehat-sehat lagi, nggak ada kematian kemarin-kemarin. Jadi sekarang saya coba lagi bikin pakan alternatif lagi ya, seperti itu. Nah ini guys, 1 kg akan saya bibis dahulu juga ya. Saya akan ambilkan dulu airnya sebanyak 500 ml. Nih, kemudian saya kasih vitamin ikan juga ya. Saya untuk bibisan pakan ini saya selalu pakai ini ya, untuk menambah vitamin ikan juga. Saya pakai Blue Core Max Oil. Untuk 1 kg pakan ini saya kasih 2 ml atau setara dengan setengah tutup botol ya teman-teman. Dicampur dengan air 500 ml. Kemudian kita
aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan langsung ke dalam pakannya ya. Kemudian langsung kita aduk-aduk saja sampai merata, sampai si pakannya ini tidak adanya air yang menggenang ya, dan sampai tekstur dari pakannya ini agak sedikit kenyal, bukan kenyal ya, lembek-lembek dikit ya. Tapi bila dikasihkan ke air tetap mengambang ya, ataupun mengapung. Nanti akan saya coba juga pakai tepung ikan ya guys. Nanti kalau misalkan si toko pakannya itu udah buka lagi, saya akan coba beli pakan sebanyak 1 karung dan juga pelet tepung ikan ya. Jadi kalau tepung ikan mungkin nggak banyak-banyak dulu, saya akan beli dulu sebanyak ya 5-10 kg dulu ya. Jadi nanti akan saya berikan untuk campuran. Jadi nanti untuk campuran pakan alternatif saya nggak pakai pelet lagi. Kalau misalkan sudah ada tepung ikan ya. Teman-teman kalau mau nggak hanya tepung ikan ya teman-teman, bisa juga dari keong. Misalnya teman-teman di dekat rumah banyak keong ataupun tutut ya, teman-teman mungkin bisa cuman kan harus dihancurkan dulu sih ininya ya, prosesnya mungkin cukup lama ya teman-teman. Kalau mau, kalau enggak pun ya tinggal beli aja tepung ikan, mungkin nggak mahal ya kalau tepung ikan. Kecuali kalau teman-teman punya mesinnya ya. Saya juga karena nggak punya mesin nggak punya mesin penghancur sayuran, jadi agak susah. Kalau sayuran itu memang harus benar-benar lembut ya, supaya ikut termakan juga sama ikan. Kalau sayurannya masih agak kasar, itu kadang-kadang kurang termakan sama ikannya. Oke guys, sekarang saatnya kita mencampurkan bahan-bahan yang sudah kita buatkan ya. Tadi kan sudah saya campurkan, ini bekato dan tepung beras ya. Kemudian sekarang saya akan campurkan tepung beras, bekato dan juga peletnya ya. Saya akan campurkan ke dalam wadah ini ya. Jadi biar campur merata ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuk silahkan ada yang bertanya-tanya ya. Adang Herman, selamat pagi juga. Alhamdulillah sudah selesai ya guys untuk pembuatan pakannya. Sekarang kita coba sekarang kita tutup saja untuk difermentasikan saja ya. Jadi hari ini saya tidak kasih makan dulu ikannya. Kita tutup sampai rapat ya, kita fermentasikan dulu. Setelah difermentasikan besok selama 24 jam ya, besok kita coba aplikasikan pakannya bagaimana reaksi untuk ikan-ikannya seperti itu. Mudah-mudahan pakan alternatif saya, buatan saya sendiri yang murah meriah ini, tapi mudah-mudahan tidak murahan, bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan-ikan yang ada di saya. Dan nanti saya akan update terus bagaimana perkembangan ikan-ikan saya ya, setelah saya kasih pakan alternatif tersebut. Doakan saja saya pemirsa ya semuanya. Seperti itu ya. Oke. Sekarang karena ikan-ikannya sedang berpuasa juga ya, lagi nyawalan. Saya akan kasih ada sisa ini aquacultur ya. Jadi sekarang akan saya kasih aquacultur sedikit saja ya. Ibu Nur Hasanah, selamat bergabung. Ciek ciek keplop ko. Nah ini ya guys, nah para belauk mohon nuju ngadamel para belauk anu kamari tina tepung beas sareng tina lunte mah, tina lunte tina tepung beas dicampur ku pelet. Pakan germentasinya apa Kang? Pakan germentasi kurang paham ini. Germentasi, pakan fermentasi apa germentasi? Saya pakai ini ya untuk fermentasinya ini. Saya pakai ini terdiri dari tepung beras ya.
Untuk aquaculturnya tepung beras dikasih probiotik, disimpan minimal 24 jam. Ini adalah sisa untuk aquaculturnya ya. Fermentasi maksudnya. Oh ini yang pakan fermentasi enggak buatan sendiri ya, terdiri dari tepung beras dan bekatul. Bekatul itu bahasa Sundanya lunte atau huut lembut. Nah ini akan saya kasih aquacultur ini juga sudah difermentasi ya. Ini sudah 1 minggu ini. Saya akan kasihkan ke kolam sisanya ini. Saya cek. Nah ini nanti per kolam saya kasih fermentasi maksudnya. Oh, ya fermentasi juga sama ya. Nah ini ya, tuh kita langsung aplikasikan ke sini aja, ke dalam ini ya, ke dalam gelembung-gelembung udaranya. Tuh saya mah ada batang pisang, ditaruh batang pisang ya, untuk tempat ini supaya si ininya juga airnya juga tidak terlalu amis ya. Itu cuma tepung beras, air sama EM4 ya Kang. Iya, jadi EM4 ditambah tepung beras ditambah air. Jadi komposisinya tepung beras itu saya kasih untuk 1 meter kubik. 1 meter kubik kemarin itu saya coba 1 meter kubik tepung berasnya 1,5 kilogram. 1 meter kubik air 1,5 kilogram. Jadi kemarin saya buat untuk 17 meter kubik. Jadi saya bikin 8,5 kilogram. Nah untuk airnya saya kasih dalam 1 kilogram bekatul, dalam 1 kilogram beras, saya kasih 2 liter air. Jadi nanti komposisinya tetap sama. Nanti akan saya kasih 1 liter air ke dalam 1 meter kubik. Gitu ya. Nanti jadinya seperti itu. Kemudian EM4-nya 1 kilogram beras saya kasih 10 ml. Maaf Kang, fungsinya untuk apa? Fungsi untuk itu adalah sebagai pembenah air ya, menstabilkan air supaya air saya itu air yang punya kolam saya ini tetap sehat. Jadi tidak bau amis, tidak bau amoniak, tidak bau kotoran ya, seperti itu. Karena kan kalau kita ngasih kemudian nanti kan dia ada bakteri-bakterinya ya. Ada bakteri-bakteri yang baiknya yang nanti akan menguraikan sisa-sisa makanan, menguraikan kotoran. Nah, itu kan si bakteri tersebut hidupnya juga untuk bahan starternya ini hidupnya di dalam tepung beras itu ya. Dan nanti si tepung berasnya itu bisa juga menjadi makanan. Akang pelihara ikan apa? Saya pelihara ikan nila. Ya, mungkin peternak gabut bisa memberikan saran ataupun pandangan dari saya. Ini karena saya ini sedang eksperimen juga ya. Karena kan menurut
teman-teman yang lain ataupun menurut penelitian yang lain, itu aquaculture bisa terbuat dari tepung kanji, tepung beras, kemudian kalau enggak dari molas ya. Jadi pengganti molase. Molase ini juga sebagai pengganti molase. Jadi pengganti molase saya pakai tepung beras begitu ya. Itu kolam D2 ya. Saya kolam ada macam-macam, ada D2, ada D4, ada D2,5, ada D Mita SL. Selamat bergabung, terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses selalu Kang. Oke, sama-sama ya. Peternak gabut juga mudah-mudahan sukses selalu ya. Walaupun di bidang apapun. Jadi tepung beras ini pun bisa menjadi makanan buat ikan-ikannya sendiri ya. Tepung beras, bekatul, kita campurkan dengan E4, dicairkan, dimatangkan dulu supaya usus ikan-ikan pun tidak terganggu ya. Kecuali kalau ikannya senang makan yang keras-keras ya, misalnya lele. Kalau lele kan senang makan yang keras-keras seperti apa namanya, capung, serangga, itu kan lumayan si kulit-kulitnya kan pada keras ya. Ya, sok cing berhasil ternak ikannya biar terus dikembangkan jadi beberapa kolam. Amin, doain aja ya. Ibuku tercinta, ibuku tersayang. Karena doa ibu itu sangatlah ampuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seiring waktu dan kegiatan saya juga sudah selesai. Akang pakai mesin apa? Saya pakai mesin LP 200 Resun, dari Resun ya. Untuk yang efektifnya sih ini 2 kolam untuk pembesaran ya. Jadi yang pembesaran ini saya kasih diameter 2,5 meter, ada 2. Jadi saya kasih LP 200. Kemudian yang diameter 4 itu untuk indukan. Kalau itu indukan ikan, kalau itu indukan, mudah-mudahan nanti banyak anaknya. Kemarin juga sudah ada anak-anaknya. Nah, kemudian yang diameter 1,5 saya kasih burayak-burayak ya. Jadi nanti yang dari diameter 1,5 dan diameter 2 nanti akan dibesarkan di diameter 2,5 meter. Jadi untuk panen ikannya itu ada di diameter 2,5 meter gitu ya. Jadi diameter 4 itu khusus indukan, komposisinya pun sedikit, kapasitas ikan pun sedikit, hanya sekitar 20 hingga 50 ekor saja.
untuk yang besar-besar saja supaya nanti banyak anaknya gitu ya. Setelah itu anak-anaknya akan saya pisahkan ke dalam kolam diameter 1,5 meter. Nah, dalam diameter 1,5 nanti berumur 1 bulan hingga 2 bulan saya pindahkan ke dalam diameter 2,5 meter. Nah, disitulah kita olah yang diameter 2,5 meter ini menjadi yang besar-besar. Jadi teman-teman, bagi yang memerlukan ikan yang besar-besar ada di diameter 2,5 meter. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun kegiatan yang saya berikan, apapun kata-kata yang saya ucapkan, mudah-mudahan itu ada kemanfaatan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Untuk itu saya pamit undur diri, semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, di live-live berikutnya, di lain-lain kegiatan yang lainnya, dan semoga kedepannya pun saya selalu memberikan kemanfaatan untuk teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang mau budidaya ataupun teman-teman yang sedang budidaya ataupun teman-teman yang lagi bingung mau bikin usaha apa. Yuk kita bareng-bareng, kita mudah-mudahan dari awal kita merintis karena kita bukanlah pewaris. Oke teman-teman, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.